Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Jumpa lagi dengan Bu Andin di hari Minggu yang ceria ini. Seperti biasa, kita akan bersekolah minggu bersama-sama. Adik-adik tentu sudah siap kan ya? Bagus, sip. Nah, adik-adik, beberapa waktu yang lalu keadaan situasi di negara kita sudah mulai aman ya, sudah mulai banyak orang yang sudah sembuh dari corona dan jumlahnya juga sudah berkurang orang-orang yang sakit corona. Namun beberapa saat terakhir ini kita mendengar lagi bahwa ada jenis baru virus corona yang menurut informasi jenisnya itu sekarang lebih berbahaya dan lebih cepat menyebar, yaitu Omicron. Nah, oleh sebab itu adik-adik tetap harus waspada ya, tidak boleh lengah dan tetap harus melakukan protokol kesehatan dengan baik. Jangan lupa kemana-mana harus pakai masker, sering-sering cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak aman, dan kita tidak boleh lupa untuk selalu makan makanan yang sehat supaya badan kita kuat untuk melawan penyakit. Gitu ya adik-adik ya. Nah, untuk minggu pagi yang ceria ini, Bu Andin ingin mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Nah, memuji Tuhan itu dengan apa saja? Ya, bisa dengan mulut kita ya, dengan bibir kita menyanyi. Terus, apa lagi ya? Betul, kita juga bisa memuji Tuhan dengan alat musik. Wah, kita bisa pakai gitar, kita bisa pakai drum atau kendang ya. Kita juga bisa pakai trompet. Yuk, sepertinya seru ya kalau kita memuji Tuhan dengan alat musik. Mari kita puji Tuhan dengan musik. Wah, seru sekali ya kita memuji Tuhan dengan alat musik. Nah, saat ini sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita
akan berdoa dulu ya adik-adik. Teman kita Sio yang akan memimpin kita di dalam doa. Silakan Sio. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di hari ini dalam sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami dan memberi kesehatan kepada kami dan pengajar sekolah minggu, agar sekolah minggu berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Sio yang sudah memimpin kita di dalam doa. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan alat musik. Sekarang kita juga akan memuji Tuhan dengan tubuh kita ya, dengan tangan, dengan kepala, dengan kaki. Ya, kita memuji Tuhan dengan lagu Dikepak-kepakkan Tanganmu. Kita nyanyi sama-sama dengan gerakan ya, dengan semangat tentunya. Kepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digeleng-geleng kepalanya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digeleng-geleng kepalanya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Bagaimana adik-adik? Sekarang tentu kita lebih bersemangat. Memang memuji Tuhan akan membuat hari-hari kita penuh semangat. Bicara masalah semangat, Bu Ani jadi inget nih, ada satu anak yang selalu bersemangat. Siapa ya? Nih ada fotonya. Ada yang tahu siapa? Iya, dia adalah Dora the Explorer. Dia adalah anak perempuan yang selalu bersemangat. Terus ada kata-kata nih yang selalu dia ucapkan yang sangat terkenal. Apa kira-kira? Betul, dia selalu bilang berhasil, berhasil, berhasil. Hooray, we did it. Gitu ya. Setiap kali dia selesai melakukan tugasnya, dia akan berkata berhasil, berhasil. Memang adik-adik, jika kita memiliki tugas dan kita berhasil menyelesaikannya dengan baik, tentu kita akan merasa senang sekali. Ya, berhasil misalkan hari ini kita belajar sungguh-sungguh karena besok mau ada ujian. Kita berlatih belajar sungguh-sungguh dan ketika hasil ujiannya dibagikan nilainya bagus, wah kita senang sekali ya. Kemudian kita dipercaya ikut lomba. Ya, lomba menggambar misalkan. Kita berlatih menggambar dengan baik, kita berlatih mewarnai dengan bagus, dan ternyata kita jadi pemenang. Wah, itu juga berhasil membuat kita juga senang. Kemudian, misalkan di sekolah kita diminta untuk membuat keterampilan tangan.
Ya, guru meminta kita membuat bunga misalkan. Kita juga pelan-pelan membuat dengan hati-hati, dengan indah, hasilnya bagus, itu juga membuat kita senang. Keberhasilan membuat kita merasa senang. Namun adik-adik, tidak setiap kali kita bisa berhasil ya. Kadang-kadang kita pun juga menemui kegagalan. Seperti tadi contohnya, besok ada ujian, meskipun malam kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh, ternyata hasilnya ulangan tetap saja kurang baik. Kita jadi sedih ya. Kemudian tadi kita sudah berlatih sungguh-sungguh untuk mempersiapkan lomba. Ternyata banyak yang lebih bagus dan kita jadi belum juara deh. Ya, sedih lagi. Terus juga tadi contohnya kita diminta untuk membuat keterampilan tangan. Nah, guru meminta kita untuk membuat bunga, tapi kita belum bisa berhasil membuatnya dengan baik. Iya, kadang-kadang kita menemui kegagalan meskipun kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Rasa-rasanya sudah tidak ada harapan. Bisa ndak ya aku rasanya sudah tidak punya pengharapan ini untuk bisa menang, untuk bisa membuat karya yang bagus, untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus. Rasanya sudah tidak ada harapan. Kadang-kadang kita merasa begitu ya adik-adik. Meskipun kita sudah capek, tapi kita belum berhasil menyelesaikan tugas kita dengan baik. Nah, cerita Alkitab kita hari ini juga akan mengisahkan ada orang-orang yang rasanya sudah tidak punya pengharapan lagi. Bagaimana ceritanya? Pak Eko akan membagikannya untuk kita semua. Adik-adik, siap mendengarkan cerita Alkitab? Tentu siap ya. Namun sebelumnya, mari kita nyanyikan satu lagu untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan cerita Alkitab. Kita menyanyikan Give Me Oil in My Lamp. Giliran Pak Eko bercerita. Silakan Pak Eko. Halo adik-adik, selamat pagi. Pasti sehat semua ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Andin sudah mengajak kita semua bernyanyi dengan penuh sukacita. Nah adik-adik, jumpa lagi dengan Pak Eko ya. Siap untuk mendengar cerita Alkitab hari ini? Cerita Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Nanti dibaca Alkitabnya ya. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, nanti bisa minta tolong mama papanya atau oma opanya untuk membacakannya ya. Nah, Pak Eko sudah menyiapkan video berdasarkan bacaan Alkitab hari ini untuk kita simak bersama-sama. Ini dia videonya. Kita perhatikan sungguh-sungguh ya. Seorang bernama Lazarus yang tinggal di Betania sedang sakit.
Betania adalah kota di mana Maria dan saudarinya, Marta, tinggal. Maria ini adalah wanita yang menuangkan minyak wangi ke kaki Tuhan dan mengusapnya dengan rambutnya. Yang sakit adalah Lazarus, saudaranya. Kedua saudarinya mengabarkan kepada Yesus, "Tuhan, teman yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengarnya, ia berkata, penyakit yang sedang diderita Lazarus itu tidak akan menyebabkan kematiannya. Ini terjadi supaya nama Allah dimuliakan, dan supaya karena hal itu, anak Allah juga akan diagungkan. Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi ketika ia mendengar berita bahwa Lazarus sakit, ia tetap tinggal di sana selama 2 hari lagi. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi ke Yudea." Guru, baru saja orang-orang di sana ingin melemparimu dengan batu. Kenapa kau ingin kembali ke sana? Bukankah siang hari lamanya 12 jam? Orang yang berjalan di siang hari tidak tersandung, sebab ia melihat terang dunia ini. Tapi yang berjalan di malam hari tersandung, sebab tidak ada terang. Sahabat kita Lazarus sudah tidur, tapi aku akan membangunkannya. Kalau sudah tidur, dia akan sembuh. Maksud Yesus, Lazarus sudah meninggal, namun mereka mengira dia benar-benar tidur. Maka Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah meninggal. Tapi demi kalian, aku sengaja tidak bersamanya, supaya kalian percaya. Mari temui dia. Thomas, yang disebut si kembar, berkata pada teman-temannya, Mari kita pergi bersama guru, supaya kita mati bersama dia. Ketika Yesus tiba, ia mendapati bahwa Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Betania kira-kira 3 kilometer dari Yerusalem, dan banyak orang Yudea mengunjungi Marta dan Maria untuk menghibur mereka atas kematian Lazarus. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi untuk menemuinya, tetapi Maria tetap di rumah. Jika waktu itu Engkau di sini, Tuhan, pasti saudaraku tidak akan meninggal. Tapi aku tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberi apa saja yang Engkau minta. Saudaramu akan hidup kembali. Aku tahu saudaraku akan dibangkitkan pada hari kiamat. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun sudah mati. Semua yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati. Apa kau percaya? Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dunia ini. Setelah Marta berkata begitu, ia kembali dan memanggil Maria saudarinya. Guru ada di sini. Dia menanyakanmu. Mendengar itu, Maria segera bangun dan keluar menemuinya. Waktu itu Yesus belum masuk ke desa, tetapi masih di tempat Marta menjumpainya. Orang-orang yang saat itu sedang menghibur Maria di rumahnya mengikutinya ketika melihatnya bergegas keluar. Mereka mengira ia akan pergi ke makam untuk menangis di sana. Maria tiba di tempat Yesus berada, dan segera setelah melihatnya, ia berlutut di kakinya. Tuhan, jika waktu itu Engkau di sini, saudaraku tidak akan meninggal. Yesus melihatnya menangis, dan betapa orang-orang yang bersamanya juga menangis. Hatinya tersentuh, dan ia sangat terharu.
Di mana kalian menguburnya? Ikutlah denganku. Yesus menangis. Lihat betapa ia mengasihinya, kata orang-orang itu. Tetapi ada yang berkata, bukankah ia membuat orang buta jadi melihat? Mengapa ia tidak mencegah supaya Lazarus tidak meninggal? Yesus merasa terharu lagi, lalu pergi ke makam yang merupakan sebuah goa yang ditutup dengan batu besar. Singkirkan batu itu. Pasti baunya busuk sekali. Dia sudah meninggal 4 hari. Bukankah aku berkata bahwa kamu akan melihat kemuliaan Tuhan jika kamu percaya? Mereka menyingkirkan batu itu. Yesus menengadah. Terima kasih Bapa mau mendengarkan aku. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tapi aku mengatakannya demi orang-orang ini. Supaya mereka percaya bahwa engkau mengutusku. Sesudah berkata begitu, ia berseru dengan suara keras. Lazarus, keluarlah. Ia keluar. Tangan dan kakinya masih terbungkus kain kafan. Dan wajahnya masih tertutup kain. Lepaskan kafannya dan bebaskan dia. Banyak orang yang datang mengunjungi Maria melihat perbuatan Yesus dan mereka percaya padanya. Adik-adik, demikian cerita Alkitab hari ini. Sahabat Tuhan Yesus yang tinggal di Betania bernama Lazarus sedang sakit keras. Saudara-saudara Lazarus, yaitu Maria dan Marta, sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan Yesus bisa datang untuk menyembuhkan Lazarus dari sakitnya. Namun, Tuhan Yesus baru datang ke Betania 4 hari setelah Lazarus meninggal dunia dan telah dikuburkan. Maria dan Marta sangat bersedih dan berpikir seandainya Tuhan Yesus datang lebih awal, tentu Lazarus bisa disembuhkan dan tidak akan meninggal. Maria dan Marta sudah putus asa, tidak ada harapan lagi. Namun, di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Tuhan Yesus kemudian meminta diantarkan ke kuburan Lazarus. Dan mukjizat pun terjadi, adik-adik. Lazarus yang sudah 4 hari meninggal dunia, kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, apa yang tadinya dipikirkan sudah tidak ada harapan lagi, ternyata di dalam Tuhan Yesus masih bisa diusahakan. Nah, adik-adik, kadang-kadang kita juga berpikir begitu ya. Rasanya sudah tidak ada harapan lagi. Ketika kita kalah lomba, ketika nilai-nilai di sekolah kita kurang bagus, atau ketika kita gagal membuat sesuatu dengan baik. Rasanya kadang sudah capek dan putus asa, tetapi usaha kita belum berhasil. Namun, kita bisa belajar dari Alkitab hari ini.
bahwa masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita bisa terus berpengharapan di dalam Tuhan. Jangan putus asa untuk terus mencoba dan terus belajar sampai kita berhasil. Dan jangan lupa untuk berdoa, minta kekuatan kepada Tuhan supaya kita tidak mudah putus asa sampai apa yang kita harapkan berhasil. Siap ya adik-adik? Terus berusaha, terus belajar, tidak putus asa, dan rajin berdoa untuk mencapai harapan kita. Karena masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk cerita Alkitab pada pagi hari ini. Kami akan terus belajar dan terus menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Kami mohon kekuatan dari Tuhan untuk terus berusaha dan belajar, rajin berdoa sampai semuanya tercapai dengan harapan kami. Kami percaya di dalam Tuhan Yesus masih ada pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Mohon bimbingan-Mu dan penyertaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Selesai sekolah minggu sampai di sini. Bye bye, bye bye. Sampai minggu depan. Bye bye adik-adik.